Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan atau menggambarkan tentang kondisi kaum muslimin setelah Nabi SAW wafat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dibawakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Thauban maula Rasulullah SAW. Hadis Thauban bekas budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushik an tada'a alaikumul umam kama tada'ul akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, aw min qillatin nahnu yawma'id? Qal, bal antum yawma'idin kathir, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Nabi SAW menginformasikan kepada kita, menggambarkan tentang kondisi kaum muslimin sepeninggalan beliau. Yushik an tada'a alikumul umam. Hampir-hampir umat mengerumuni kalian, mengeroyok kalian, umat-umat darul Islam. Sebagaimana kama tada'ul akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang lapar mengerumuni, mengeroyok kepada nampan-nampan yang berisi makanan. Faqala qail, maka ada yang berkata kepada Nabi, aw min qillatin nahnu yawma'id? Apakah karena kami pada waktu itu kondisinya sedikit ya Rasulullah? Qal, maka Nabi SAW menjawab, bal antum yawma'idin kathir. Antum pada waktu itu tidak sedikit, tapi banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Hanya saja kualitas kalian, walaupun jumlah kalian banyak, akan tetapi kualitasnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaikan buih yang ada di lautan. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dada-dada, dari hati-hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Rasa takut yang Allah Azza wa Jalla akan cabut dari hati musuh-musuh kaum muslimin. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn, dan Allah Azza wa Jalla akan mencampakkan ke dalam hati kalian yaitu penyakit al-wahn, yaitu kelemahan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalu wa mal wahnu ya Rasulullah? Atau ya Rasulullah, wa mal wahn? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan? Apa pengertian wahan itu? Maka kata Rasulullah SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah cinta, seseorang cinta dunia dan takut akan kematian. Ikhwani wa akhwat fillah azakumullah. Hadis ini menggambarkan kepada kita atau dapat memberikan kepada kita beberapa faedah, di antaranya bahwa sesungguhnya musuh-musuh kaum muslimin, orang-orang kufar yang tidak menginginkan kejayaan Islam dan para penolong-penolong mereka, terus-menerus mengintai kelemahan, titik-titik kelemahan kaum muslimin. Titik-titik di mana di saat itu lemah kaum muslimin, baik individualnya atau secara umumnya mayoritas kaum muslimin atau negeri kaum muslimin. Bila mana negeri tersebut lemah, kaum musliminnya lemah, maka mereka digambarkan oleh Nabi SAW akan mengerumuni, akan mengeroyok kalian. Satu dengan yang lainnya berta'amur, satu dengan yang lainnya bersekongkol untuk menguasai negeri kaum muslimin. Dan itu terlihat ya bila mana kita membaca sejarah bagaimana kondisi negeri-negeri kaum muslimin setelah kejayaannya runtuh disebabkan apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, bahwa orang-orang kufar yang membenci Islam, mereka akan senantiasa tolong-menolong, mereka akan senantiasa bersekongkol untuk memadamkan cahaya Islam, untuk menjatuhkan negeri-negeri kaum muslimin, untuk melemahkan umat Islam dari berbagai sisi, untuk melemahkan para da'i-da'i yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajak kepada Islam yang sesungguhnya. Maka mereka terus akan berusaha demikian. Maka kalau kita membaca sejarah bagaimana peperangan salib itu terjadi karena atas kedengkian, karena atas dendam, ya, karena mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam di negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah bahwa negeri-negeri kaum muslimin yang dipenuhi dengan sumber-sumber kekayaan alam, ya,
Di sini orang-orang kufar berusaha untuk mengeruk sumber-sumber kekayaan tersebut, untuk bisa menguasai, untuk bisa mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan di negeri-negeri kaum muslimin. Dan ini subhanallah, apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sungguh nyata adanya, sungguh terjadi, bahwa bagaimana sumber-sumber kekayaan di negeri-negeri kaum muslimin dikeruk habis, ya, diambil, dieksploitasi oleh orang-orang yang notabene-nya adalah orang-orang kufar yang tidak mencintai kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah bahwa ya orang-orang kufar telah mengambil kebaikan-kebaikan yang ada di negeri kaum muslimin dan mereka telah merampoknya, merampasnya dari negeri-negeri kaum muslimin, dari tangan-tangan kaum muslimin. Ya. Ini menunjukkan kepada awal hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa akan hampir-hampir ya umat-umat dulu Islam mengeroyok kalian, terus berusaha untuk mencari celah di mana di titik lemah bagi kaum muslimin, negeri kaum muslimin, maka akan mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam, untuk menjatuhkan kaum muslimin dan berusaha untuk mengambil kekayaan-kekayaan kaum muslimin. Kemudian yang kelima yang dapat kita ambil ya faedah daripada ya pelajaran hadis ini, bahwa sesungguhnya ya mereka orang-orang dulu Islam menjadikan negeri-negeri kaum muslimin yang mana ya pada waktu itu yang notabene-nya adalah hanya di bawah satu kepemimpinan, kemudian mereka menjadikan negeri-negeri yang terpecah belah, ya, sehingga antara satu negeri dengan negeri yang lainnya bisa jadi bermusuhan, bisa jadi saling bertikai antara negeri kaum muslimin dengan negeri yang lainnya. Kemudian berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, bahwa Nabi SAW menggambarkan bagaimana orang-orang dulu Islam tidak lagi merasa takut kepada kaum muslimin. Tidak lagi merasa takut kepada kaum muslimin. Ya, padahal dahulu Nabi SAW disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, nusirtu birra' masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa takut yang Allah Azza wa Jalla campakkan ke dalam hati orang-orang kufar selama perjalanan 1 bulan lamanya. Orang-orang kufar sudah merasa ketakutan terlebih dahulu dengan pasukan Nabi SAW. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba bima asyraku. Kami benar-benar akan mencampakkan ke dalam hati orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang kufar, rasa takut, ya. Nah, rasa takut, rasa gentar, ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Hal ini ya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Rasa takut yang ada dalam hati orang kufar tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena disebabkan apa yang tadi yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil ya pelajaran dari hadis ini, bahwa unsur-unsur ya kekuatan kaum muslimin bukanlah terletak pada jumlah dan peralatan yang mereka miliki. Kita ingat bahwa peperangan Hunain, jumlah kaum muslimin mengalahkan jumlah orang-orang kufar bukan dilihat dari sisi jumlahnya, bukan dilihat dari sisi persiapannya, dari sisi peralatan yang mereka miliki, tetapi kekuatan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah kekuatan iman, kekuatan akidah, kekuatan membawa panji tauhid, panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian berikutnya, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, bahwa umat Islam telah menjadikan dunia sebagai cita-cita yang paling tertinggi bagi mereka. Ya, sebagian umat Islam yang menjadikan dunia sebagai cita-cita yang paling tertinggi. Maka sehingga ketika umat Islam telah tertimpa fitnah dunia, maka mereka akan membenci yang namanya kematian. Dan mereka lebih cinta untuk hidup berlama-lama hidup di atas dunia. Dan sehingga mereka lalai untuk mempersiapkan diri mereka menghadap kepada Allah, untuk mempersiapkan diri mereka menghadap kepada atau kembali kepada kampung akhirat. Ya, inilah yang membuat kelemahan kaum muslimin ketika mereka ya, bergelimang harta, cinta kepada dunia, lalai kepada urusan akhirat, lalai kepada urusan agama, sehingga mereka dapat dikalahkan atau dapat ya diintai atau dapat dikeroyok oleh orang-orang kufar di luar Islam. Kemudian yang terakhir, ikhwani wa akhwati fillah azakumullah, walaupun kondisinya adanya demikian yang digambarkan oleh Nabi SAW, bahwa ingat, Islam dan kaum muslimin tidak akan bisa dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Allah Azza wa Jalla mengatakan mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah menginginkan cahaya agamanya tetap sempurna, tetap berada di atas semua agama walaupun orang-orang kufar membencinya. Maka ikhwan wa akhwat fillah azakumullah, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari agamanya, kemudian kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong hari akhir sehingga kita bersiap-siap untuk membela agama kita, untuk menyongsong kehidupan nanti setelah kehidupan di atas dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.